Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dengan unit kerja SMP Negeri 4 Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Nah, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik terhadap rekan kerja saya di SMP 4 Janapria. Dan perkenalkan, Saya Baik Lali Febriani SPD dari SMP Negeri 4 Janapria, guru bahasa Indonesia. bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan supervisi akademik ya. Tapi sebelum melakukan supervisi akademik, kami akan melakukan praobservasi, di mana praobservasi ini adalah bagian dari supervisi akademik praobservasi, kemudian supervisi kelas dan pasca observasi. Nah, tujuan dalam observasi kita ini Bu ya, tujuan saya melakukan praobservasi ini adalah untuk mengetahui kesiapan Ibu nanti di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian juga untuk mengevaluasi pembelajaran kita nanti. Dan sekaligus ini juga kita ngobrol santai. Ya, sebagai sharing saja. Ini adalah sharing saja. Saya yakin kita punya kekurangan, setiap kita punya kekurangan dan punya Bisa kelebihan. kita perbaiki bersama. Iya, begitulah Ibu ya. Jadi nanti materi yang akan Ibu bahas di kelas itu apa? Nanti saya akan membahas tentang surat resmi. Ya, tentang surat resmi. Surat resmi. Lalu apa yang Ibu sudah siapkan untuk pembelajaran nanti? Oh iya, saya sudah menyiapkan RTP, juga LKPD dan media ajaran. Ya, sudah ada RTP ya, LKPD. Kemudian tujuan yang ingin Ibu capai nanti dalam pembelajaran itu? Saya ingin peserta didik itu bisa menentukan struktur surat resmi. Dan kemudian setelah menentukan struktur surat resmi, nanti peserta didik dapat membuat surat resmi berdasarkan struktur tersebut. Ada dua tujuannya ya? Dua tujuan. Dua tujuan dalam pembelajaran nanti yang ingin dicapai. Sebentar ya Bu ya. Dua tujuan. Lalu dalam pembelajarannya nanti Bu ya, area pengembangan yang ingin dicapai itu apa saja? Yang ingin saya capai itu tentang pengetahuan, yaitu tentang struktur tadi. Kemudian yang kedua tentang keterampilan, yaitu keterampilan membuat surat tadi. Oh ya, jadi aspek pengetahuan dan Keterampilan, keterampilan ya, betul. ya. Kemudian ya, dalam rancangan pembelajaran ini strategi apa yang Ibu terapkan itu? Saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi, di mana saya akan mencoba untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Di sini nanti saya akan mencoba untuk menggunakan model discovery learning dan juga tentu saja berdiskusi dengan siswa. Oh iya, terima kasih Bu atas jawabannya yang keren. Nanti untuk pembelajarannya menggunakan media apa saja Bu? Sudah ada media buku paket siswa. Buku paket. Kemudian contoh-contoh surat resmi. Iya, ada contoh surat Iya, resmi itu yang nanti saya bawa. Iya. Oh iya. Oh ya, hari ini kan kita mau supervisi. Oh iya, bisa hari ini. Jam berapa ya? Saya ada pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7B nanti jam 5 dan 6. Oh iya, berarti masih ada 2 jam lagi ya. Berarti masih ada waktu untuk persiapan belajar. Masih ada. Oh iya. Nanti Bu ya, berarti nanti saya akan masuk di jam Ibu untuk melakukan supervisi. Nah, jadi di sana mungkin saya akan melihat pembelajaran Ibu. Oh iya, Kemudian, tidak apa-apa. ya, saya juga akan mencatat kegiatan pembelajaran Ibu. Oh, ya. boleh. Oh iya, terima kasih ya Bu ya. Ya, jadi ini adalah percakapan praobservasi kita ya Bu ya. Lalu dari percakapan ini apa yang kira-kira Ibu harapkan? Sebenarnya saya mengharapkan dalam percakapan ini saya makin enjoy ya, jadinya lebih menikmati saat pembelajaran juga nanti di kelas. Dan ketika nanti Ibu masuk di kelas itu saya ingin mendapatkan saran atau kita sharing lah nanti tentang hal berdiferensiasi ini kan juga baru saya kerjakan, baru pertama kali saya coba hari ini. Dan mudah-mudahan juga nanti ada masukan-masukan dari Ibu untuk saya nanti.
Itu saja mungkin. Iya, mungkin itu saja ya percakapan pra observasi kami. Terima kasih atas kesediaan Ibu Leli dalam Ya, percakapan sama-sama. ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jadi sekarang adalah hal yang istimewa ya, karena di sini sekarang Bu Guru mengajar didampingi dengan salah satu guru juga yang mengikuti kegiatan guru penggerak ya. Jadi sekarang mari kita belajar bersama-sama. Ya. Ya. Baik Bu Kayani. Oh izin ya, tadi dia sudah izin, orang tuanya sudah nelfon tadi izin. Kemudian Dini Febrina. Muhammad Andrean. Masih sakit ya? Masih. Lama sekali sakitnya. Didoakan semoga temannya cepat sembuh ya. Muhammad Fasya. Sama sekali ya, sudah sarapan? Alhamdulillah, harusnya hadir. Ya, Nana, sekarang kita akan pelajari tentang surat ya. Surat resmi. Nah, yang kita pelajari tentang surat resmi itu adalah karena ini bulan kita sudah menyimpulkan surat resmi itu apa. Sekarang kita akan menentukan tujuan yang pertama untuk belajar, yaitu menentukan struktur surat resmi. Ya, jadi menentukan struktur surat resmi. Struktur surat resmi itu hampir sama dengan struktur badan manusia. Kita ibaratkan saja seperti badan manusia. Yang pertama, manusia punya apa? Kepala. Yang ini ya, secara umum maksud saya, yang pertama ada kepalanya. Ada apa lagi? Lehernya. Setelah itu ada badannya. Setelah badannya ada kaki. Nah, kepala ini juga kita akan bagi.
yang saya masukkan di sini itu tidak mesti semuanya ada tulisan lengkap seperti ini, bisa jadi ada kekurangan. Jadi itulah yang nanti akan kalian analisis di situ ya, bagian mana. Kemudian di situ ada nomor, ada hal dan lampirannya. Jelas? Jelas. Nah, kalau sudah jelas tentang yang ini, silakan sekarang nanti sekarang kita akan membuat kelompok ya. Nanti saya akan bagikan kelompoknya 5 kelompok saja. Nah, 4 kelompok saja ya. Saya rasa 4 kelompok sudah cukup. Jadi 4 kelompok ini nanti akan berdiskusi dengan teman kelompoknya tentang menentukan struktur surat resmi. Itu dulu yang pertama. Ya, jadi kalian tentukan struktur surat resmi yang sudah ada di buku paket kalian. Setelah kalian menentukan itu, nanti kalian akan mendiskusikannya beserta bersama dengan kelompoknya masing-masing. Setelah kalian diskusikan, nanti kalian akan mempresentasikan. Oke? Jadi ketua kelompoknya nanti akan bertugas untuk mempresentasikan. Nah, jadi tugas kalian silakan buka di halaman 254. Dan akan saya tentukan strukturnya. Ya, jadi misalnya nama instansinya yang mana, nama dekatnya yang mana, apa saja yang ada di sana. Yang tidak ada tidak usah dituliskan. Yang sesuai dengan tugas kalian yang ada di sana. Ngerti? Siap. Ya, kalau gitu silakan sekarang berkumpul dengan kelompoknya yang sudah saya bagikan tadi. Silakan. 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 나 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 it's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담았어 it's alright 빗물에 내 맘도 씻겨 너와의 기억들 모두 이미 지나간 일인걸 좋았던 기억이 이제 남아있지가 않아 언제까지나 it's alright 후회는 없다고 다짐했던 난 정말 바보 같았단 걸 알아 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 it's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담았어 it's alright 뚜뚜루뚜뚜 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 It's gonna be alright Ya, yang penting sekarang kalian sudah tahu strukturnya. Jadi nanti kalau sudah tahu strukturnya seperti apa, akan gampang kalian untuk belajar membuat surat resmi. Ya. Oh baby 다신 이런 사랑하지 않을래 내 맘도 무뎌져 가겠지 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 It's alright 내
Ya, sudah semua? Ya, kalau gitu kita mulai dari kelompok 1 saja ya yang untuk pembukanya. Ya, pembukanya kita mulai dari kelompok 1, setelah itu kelompok 4 ya, setelah itu kelompok 3 dan kelompok 2 terakhir. Ya, ya. Sekarang silakan lagi dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Berlina sebagai ketua kelompok 1 yang akan mempresentasikan struktur surat resmi. Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah Dinas Pendidikan merupakan nama instansi. Mana lagi? Alamat Desa Durian, Kecamatan Janapria, kode pos 83554, merupakan alamat lengkap. 02 Komite SMPN 4 Janapria 2022, merupakan nomor. Hal undangan rapat kepada yang terhormat wali murid kelas 9, merupakan alamat yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merupakan salam pembuka. Dalam rangka persiapan menghadapi ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022, maka dengan ini kami bermaksud mengundang Bapak Ibu atau orang tua wali untuk menghadiri rapat. Merupakan pembukaan. Hari tanggal Sabtu 26 Maret 2022. Waktu pukul 9 sampai selesai. Tempat SMPN 4 Janapria. Merupakan isi. Mengingat pentingnya acara kegiatan tersebut, di atas maka kami mengharapkan kehadiran Bapak atau wali ibu murid tepat waktu. Demikian atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Merupakan penutup. Mengetahui Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Janapria merupakan jabatan, tanda tangan, nama Muhammad Mansur SPD MPD. Durian 24 Maret 2022, Komite Sekolah Sekretaris. Akmal merupakan jabatan dan nama sekretaris, tanda tangan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena untuk bagian nama instansinya tidak disebutkan secara lengkap, ya hanya disebutkan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, kemudian SMP Negeri 4 Janapria yang tidak disebutkan, masih ada yang kurang ya. Kemudian yang penting sekarang kalian sudah bisa menentukan yang manakah yang merupakan struktur atau bagian-bagian surat resmi tersebut. Yang lain sudah mengerti juga ya. Ya, kita lanjut kalau begitu ke kelompok yang ke berapa nih? Kelompok 4. Ya, siapa nanti kelompok 4? Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Kelompok 4, wakilnya saja yang maju. Ya, silakan bisa dimulai. Yang lain perhatikan juga bentuknya apa presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yulia Meriana, perwakilan dari kelompok 4. Nama instansi Panitia Peresmian Sains Biologi OSIS Jakarta Pusat SMP Negeri 4 Janapria. Alamat lengkap. Oh, kalau yang itu tidak perlu disebutkan, cukup hanya nama instansinya saja. Ya, kalau memang sini pada Janapria itu saja ya. Terus sains biologi OSIS SMP Negeri 4 Janapria. Jelas ya? Lanjut. Alamat lengkap Malaki Kesatria. Tempat dan tanggal pembuka. Ya, tempat dan tanggal pembuatan ya. SMPN 4 Janapria 20 Mei 2023. Nomor 05K
kegiatan pelestarian lingkungan. Isi kegiatan peresmian adalah mencatat dan mendokumentasikan tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Penutup, terima kasih atas perhatian yang dan dikabulkannya permohonan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Salam penutup. Hormat kami Ketua Panitia baik dari Perhimpunan dan para sekolah di atas sekalian. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lumayan grogi ya kayaknya. Memang kalau maju mempresentasikan itu tidak gampang ya. Nah kemudian kalau dari yang sudah saya lihat, saya sudah bisa menentukan struktur surat resmi. Walaupun secara keseluruhannya masih ada yang mengungkap ya, seperti ini. Tapi alhamdulillah saya sudah bisa menentukan bagian-bagian yang mana ya. Kemudian untuk yang terakhir, nah kita lihat akan membuat yang kedua, membuat surat resmi yang sesuai dengan struktur surat resmi. Jadi kalau bagian-bagian surat resmi ini saya anggap kalian sudah bisa menentukannya ya. Jadi nanti kita akan belajar untuk membuat surat resmi yang sesuai dengan strukturnya. Kalau yang sudah kalian belajarkan tadi, memang itu adalah surat resmi, tapi tidak sesuai, tidak hampir keseluruhannya tidak lengkap ya. Mungkin ada yang tidak ada lampirannya, ada yang tidak ada salam penutupnya tadi satu ya, tidak ada salam penutupnya, kemudian alamat yang ditujunya masih kurang besar juga. Nah dari sini kita yang sudah mengerti saja ya maksudnya struktur itu ya, struktur surat resmi sudah mengerti. Jelas ya? Nah, kalau gitu kita balik yang kedua, membuat surat resmi yang sesuai dengan struktur surat resmi. Ya karena sekarang waktu kita tinggal sedikit, kita ini saja ya, kita akan lanjut yang kedua, yang itu membuat surat resmi. Tapi ini kita akan lanjutkan minggu depan ya, karena sekarang sudah selesai pelajaran kita. Ini jam 6 ya, jadi saya rasa hanya sampai jam 6 saja. Ya, kita ini dulu. Kita anggap dulu. Sekarang tanya jawab dulu ya. Tanya jawab dulu. Saya harus dulu pertanyaannya, baru saya akan tanya jawab dulu. Ya, jadi kita simpulkan surat resmi itu sama seperti manusia ya. Coba saya tanya dulu, Nisa. Surat resmi yang pertama itu apa, Nisa? Struktur surat resmi yang pertama itu apa? Dan apalagi satu lagi? Dan iya, bagus sekali. Yang pertama itu kita anggapkan manusia seperti manusia ya. Pertama ada kepalanya, yaitu alamat nama instansi dan alamatnya secara lengkap. Kemudian nikah, mana nikah? Ya kalau kaki surat itu apa saja? salam penutup, tanda tangan, sama jabatan. Ya kalau salam penutup itu sudah masuk ke bagian badannya ya, kita anggapkan sebagai badan. Yang jelas kalau per kakinya itu adalah jabatan, ya. Nah terakhir kita jadikan PR saja. Yang kedua membuat surat resmi yang sesuai dengan strukturnya. Itu tugasnya silahkan tulis dulu PR-nya. PR-nya adalah buatlah sebuah surat resmi yang dibuat oleh SMP Negeri 4 Janapria
ditujukan kepada SMP Negeri 6 Janapria. Halnya adalah tentang persami atau perkemahan Sabtu Minggu. Ya, jadi nanti tugas kalian adalah membuat struktur tersebut, ya, membuat surat yang sesuai dengan struktur kami surat tersebut. Sudah? Ya, alhamdulillah. Ya, karena kita sudah habis ya, kita lanjutkan minggu depan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Jadi kemarin kan kita sudah melakukan supervisi akademik di kelas ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah di supervisi? Sebenarnya agak-agak grogi juga Bu ya. Tumben juga di supervisi sama rekan sejawat seperti biasanya kan kepala sekolah, kemudian pengawas yang supervisi. Kita sering sharing ya Bu ya. Oh, iya. Mungkin Ibu bisa menceritakan kembali kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Oh ya, kemarin itu saya di kelas 7B ya. Di sana saya memberikan materi tentang struktur surat resmi. Nah, struktur surat resmi ini saya jelaskan. Kemudian saya membagi anak menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah itu saya membagikan LKPD-nya. LKPD itu berupa surat resmi. Surat resmi bagi ke 4 kelompok yang sudah saya bagikan. Struktur surat resmi itu ditentukan berdasarkan surat yang sudah saya bagikan itu. Nah, kemudian saya menyuruh anak-anak mendiskusikan struktur tersebut. Nah, setelah didiskusikan, salah satu ketua kelompoknya maju kemudian mempresentasikan hasil jawabannya. Gitu Ibu. Oh iya, saya sudah melihat kemarin kegiatan pembelajaran memang sangat-sangat siswa sangat antusias dalam pembelajaran, dan sebenarnya juga ada 2 tujuan pembelajaran kan di observasi kemarin, dua-duanya sudah tercapai menurut saya, karena saya melihat mereka membuat struktur juga lalu membuat surat resmi. Nah, itu kan tujuannya kemarin ya. Itu sudah. Kemudian ketika membagi kelompok, kemarin Ibu Leli mengatakan berdiferensiasi, dan saya sudah melihat di situ bahwa Ibu sudah membagi ke kelompok. Dalam pembelajarannya sudah terlihat diferensiasi prosesnya, di mana saya lihat dalam kelompoknya itu berdasarkan minat dan berdasarkan bakat mereka, dan penugasannya juga saya lihat berbeda setiap kelompok. Nah, itu sudah diferensiasi Bu. Ternyata Ibu sudah menguasai diferensiasi tersebut ya. Secara tidak langsung ya, berarti terang. Dari pembelajaran yang kita lakukan kemarin, kira-kira ada lagi nggak yang ada nggak kesulitan yang Ibu hadapi? Kalau kesulitannya mungkin hanya di masalah waktu Bu ya. Kalau masalah waktu itu biasanya kan saya ngajar bahasa Indonesia itu 3 jam ya. Itu di hari Sabtu. Kalau kemarin hanya 2 jam pelajaran saja. Jadi itu kayaknya tidak cukup. Sepertinya itu tidak cukup untuk materi yang 2 itu. Kalau memang 1 materi untuk strukturnya saja saya kira sudah cukup. Tapi ini kemarin 2, jadi terkesan agak kurang kalau menurut saya. Gitu. Berarti itu adalah kendala ya. Kira-kira ada nggak yang bisa Bu Leli lakukan untuk mengurangi kendala tersebut, meminimalkan kendala tersebut? Ya, sebenarnya kalau untuk hari Kamis kemarin itu hanya 2 jam. Saya bisa merubahnya menjadi yang 3 jam nanti di hari Sabtu. Nah, tinggal dibagi materinya saja sebenarnya. Nanti di alokasi waktu. Alokasi waktunya betul. Ada lagi yang bisa perlu dilakukan untuk ya mungkin kalau di kelas ya harusnya memang ada jam dinding di belakang itu, biar begitu saya selesai pendahuluan bisa langsung saya on time-nya seperti ini. Gitu ya, begitulah. Kadang kita merencanakan tetapi tidak sesuai. Iya, betul sekali. Itu makanya alokasi waktunya banyak yang saya rasa tidak sesuai. Tapi itu adalah hal yang wajar. Tidak semua yang kita rencanakan dapat kita lakukan. Iya, benar sekali. Untuk selanjutnya, kira-kira ada nggak yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran?
Ya, kalau di pelajaran tentang surat resmi ini sebenarnya saya harusnya menggunakan media yang lebih beragam ya, interaktif dengan anak. Ya, misalnya struktur surat resmi ini ditampilkan di proyektor misalnya kan, itu kan bisa lebih antusias anak dengan metode seperti itu. Oh, iya. Nah, itu sebenarnya yang mau saya lakukan kemarin, tapi memang karena waktu juga. Iya. Nah, biasa mungkin kita inilah prinsipnya, kita saling sharing kan, kita saling mengingatkan. Dan Kedepannya bisa lagi saya buat model-model pembelajaran seperti itu, bisa saya tampilkan seperti itu. Terima kasih Bu Leli atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi